Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita mau jujur terhadap keimanan kita, jujur terhadap agama yang kita yakini, yakni Islam, maka kita seraya mau menangis, menjerit, menyaksikan kondisi umat Islam di akhir zaman ini. Kita lihat di belahan bumi yang jauh dari tanah yang kita pijak ini. Di sana, di Palestina, kita saksikan bertahun-tahun umat muslim dipersekusi, dirampas haknya, bahkan dibantai oleh orang-orang kafir. Tapi anehnya, malah ada segolongan umat muslim di negeri ini malah tanpa malu ngajak ngopi para petinggi pembantai sambil nonton bareng adegan pembantaian. Dan yang menggelikan lagi, malah ada seorang kiai yang dengan konyolnya memberi wejangan kepada jamaahnya yang baginya haram mendoakan penduduk Palestina atas pembantaian itu. Di sesi kekonyolan lain, di negeri ini ada adegan kolosal dari golongan yang ngaku paling toleransi, merasa paling beradab, merasa paling cinta tanah air, namun faktanya mereka sampai berjilid-jilid melakukan pembubaran pengajian, melakukan pembakaran masjid, melakukan aksi penolakan kedatangan tokoh debater Indonesia. Sementara di sisi lain, para pelaku itu justru bersemangat jaga gereja, ceramah di gereja, bahkan mereka dengan bangganya mengundang petinggi Nasrani, menyambutnya dengan penuh kemesraan, memeluk, mencium, dan bahkan menghimbau agar umat muslim meneladani kesederhanaan dan kemuliaan sang tokoh Nasrani tersebut. Aneh, mereka menganggap tokoh Nasrani tersebut adalah sosok yang mulia. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, terhadap sesama muslim yang hanya beda pandangan bersikap sangat keras, sementara terhadap orang-orang kafir begitu sangat mesra. Padahal sangat jelas Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, pemirsa, tentu kondisi yang demikian sangat memprihatinkan, miris. Tapi begitulah kenyataannya yang menjadi akhir dari kondisi umat Islam akhir zaman ini. Suatu kelompok yang merasa paling benar tanpa bisa membuktikan, yang kerap mengeksploitasi hal-hal yang sensitif dan fundamental, termasuk juga primordialisme yang sempit. Kelompok yang merasa paling NKRI, merasa diri mereka paling bhinneka, hipernasionalis, hingga mereka terlepas melesat jauh dari kaidah-kaidah syariat hingga hilangnya sifat-sifat kejujuran dan lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan. Sehingga tempat-tempat yang dijadikan lahan korupsi pun mereka nggak lepas dari dakwaan itu. Maka ketiadaan hujah untuk membenarkan akidah dan akhlak mereka yang rusak itu, inilah yang membuat mereka mudah melontarkan berbagai cap dan mudah menganggap di luar kelompok mereka sebagai kelompok yang radikal, kelompok yang tidak cinta tanah air, Wahabi, Khawarij. Bahkan terhadap sesama mereka sendiri pun yang notabene masih satu akidah dan satu golongan, masih satu madhab, bahkan dengan sama-sama meneriakkan takbir Allahu Akbar, mereka saling cakar-cakaran, tawuran sebagaimana geng anak-anak pang. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa, walau segitu buruknya apa yang mereka lakukan, tapi masih tidak membuat mereka menyadari keburukan mereka. Mereka tetap merasa golongan yang terbaik dari umat ini. Setan memang musuh yang nyata bagi manusia. Setan tidak pernah kehabisan cara untuk menjerumuskan manusia dalam keburukan. Tipu dayanya membuat sesuatu yang sejatinya salah seolah terlihat menjadi benar. Di antara tipu daya tersebut ialah dengan membuat manusia merasa diri mereka suci dan merasa aman dari dosa. Jika demikian kenyataannya,
maka benarlah firman Allah Azza wa Jalla, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, pemirsa, semoga sedikit nasihat ini bisa menjadi renungan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.